Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, kita melanjutkan hadis yang ke-2220 dalam Mukhtasar Tajwid Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah azza wa jal in arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaih hatta ya'malaha fa idza 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Rasul Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, in arada 'abdi, jika berkehendak hambaku, ayya'mala sayyi'atan, kepada akan melakukan satu kejelekan, fala taktubuha, maka jangan kalian catat, kata Allah, ha, kepada kejelekan itu, alaihi, untuk atau atas hambaku itu, hatta ya'malaha, sehingga dia melakukannya. Subhanallah. Inilah bagaimana Allah berfirman kepada kiraman katibin, sang pencatat amal, rakib wal atid, bahwa Allah berfirman, jika ada hambaku yang berniat melakukan kejelekan, jangan catat sampai dia melakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Fa idza amilaha, dan ketika dia melakukan kejelekan itu, faktubuha, maka silakan kalian catat kejelekan, bimisliha, dengan seumpamanya. Artinya catat dengan satu kejelekan. Wa in tarakaha min ajli, tapi ketika dia meninggalkan kejelekan itu karena aku, kata Allah, faktubuha, maka kalian catat niat jeleknya yang ditinggalkan itu, lahu, bagi orang itu, hasanatan, kepada satu kebaikan. Subhanallah. Jadi ketika tidak jadi, kita punya niat yang tidak baik, ditinggalkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Wa idza arada ay ya'malaha hasanatan, demikian Rasul Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, dan ketika hambaku itu berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak bisa melakukannya, faktubuha lahu, maka catatlah untuknya dari yang kebaikan belum terlaksana itu, hasanatan, kepada satu kebaikan. Wa in amilaha, tapi jika dia melakukannya, niat baiknya itu, faktubuha, maka kalian catat, kata Allah, kepada satu kebaikan itu, untuk hambaku, lahu, bi asyri amsaliha, dengan 10 kebaikan, kali lipat daripada yang satu itu, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berfirman kepada para malaikat pencatat amal, jika kita hamba-hambanya berniat melakukan ketidakbaikan, jangan catat, kata Allah, sampai kita melakukan. Dan kalau kita melakukannya, satu kejelekan itu, catat satu kejelekan. Tapi ketika kita meninggalkan karena Allah, Allah mencatat itu satu kebaikan untuk kita. Subhanallah. Dan ketika seorang hamba menghendaki atau berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak melakukannya, Allah perintahkan kepada para pencatat amal untuk mencatat satu kebaikan. Dan ketika seorang hamba itu melakukannya, maka Allah memerintahkan kepada mereka para pencatat amal untuk melipat gandakan
dari satu kebaikan menjadi 10, bahkan sampai 700 kebaikan. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah merupakan kiblat daripada amal kita. Sekaligus penentu yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari niat kita masing-masing. Dari niat yang sederhana, kata para ulama, kadang akan mendatangkan pahala yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka kita berusaha bagaimana menanamkan niat yang baik. Dan niat itu adalah merupakan perbuatan hati, harkatul qalb. Dan hati kita kalau diumpamakan wadah, maka tidak ada yang lebih luas dan lebih dalam daripada hati kita. Kita bisa mengukur luasnya satu tempat, luasnya bumi, dalamnya laut. Tapi siapa yang bisa mengukur luasnya hati dan dalamnya hati? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya yang bisa ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bumi, bukan laut, tapi hati seorang hamba. Saudaraku, baiklah, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita benahi hati kita. Kita bersihkan dan kita tumbuhkan niat-niat yang banyak dalam hati kita. Apa yang nanti kita akan lakukan di bulan Ramadan? Apa yang akan kita laksanakan? Bagaimana kita nanti berniat melihat orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, melihat murid-murid kita, saudara-saudara kita, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Maka niat ini akan mendatangkan pahala yang besar dalam kehidupan kita. Dan apabila kita punya niat-niat yang tidak baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang, perintahkan agar malaikat tidak mencatat satu kejelekan. Tapi ketika kita meninggalkan, Allah perintahkan untuk dicatat menjadi satu kebaikan. Saudaraku, semoga sama-sama Allah menyucikan hati kita dan menumbuhkan niat-niat yang mulia, sehingga nantinya kita mendapatkan kemuliaan di dunia, mulia keluarga kita, mulia anak cucu kita, mulia masyarakat dan lingkungan kita, mulia bangsa kita, mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.